Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman dari kelas C7 Manajemen. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi dalam organisasi. Adapun anggota dari kelompok 2 sebagai berikut. Baik, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Desa Putriaka Purniadewi, NPM 17321212365. Pembahasan pertama yang akan saya presentasikan yaitu mengenai latar belakang. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian dan penerimaan informasi yang menjadi salah satu sumber daya untuk menjaga, memelihara, memajukan, dan mengembangkan organisasi secara dinamis sesuai dengan tujuannya. Untuk itu, komunikasi sangat penting artinya dalam menciptakan dan mengembangkan jaringan kerja atau network, baik internal maupun eksternal yang berpengaruh pada kinerja organisasi dalam mewujudkan eksistensi organisasi tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah yang kami dapatkan yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan konsep komunikasi organisasi? 2. Apa saja dimensi-dimensi dalam kehidupan berorganisasi? 3. Apa yang dimaksud dengan manajemen pengawasan dan kekuatan organisasi? 4. Apa yang dimaksud dengan budaya, perilaku, dan iklim organisasi? 5. Apa yang dimaksud dengan strategi organisasi? Selanjutnya, tujuan penulisan yaitu 1. Mengetahui yang dimaksud dengan konsep komunikasi organisasi. 2. Agar mengetahui dimensi-dimensi dalam kehidupan berorganisasi. 3. Mengetahui manajemen pengawasan dan kekuasaan organisasi. 4. Agar mengetahui budaya, perilaku, dan iklim organisasi. 5. Agar mengetahui strategi organisasi. Selanjutnya yaitu konsep komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Ketika organisasi dianggap sekedar sekumpulan orang yang berinteraksi, maka komunikasi organisasi akan berpusat pada simbol-simbol yang akan memungkinkan kehidupan suatu organisasi, baik berupa kata-kata atau gagasan-gagasan yang mendorong, mengesahkan, mengkoordinasikan, dan mewujudkan aktivitas yang terorganisir dalam situasi-situasi tertentu. Selanjutnya, fungsi komunikasi dalam organisasi. Secara umum, fungsi komunikasi dalam organisasi menurut Senjaja tahun 1994 ada 4 fungsi komunikasi dalam organisasi, yaitu 1. Fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat 2 hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu A. Berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Juga memberi perintah atau instruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang B. Berkaitan dengan pesan, yaitu pesan-pesan regulatif yang pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan-pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Yang ketiga yaitu fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah yang bertujuan untuk menghasilkan kepedulian yang lebih besar dari bawahan. Yang keempat yaitu fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Ada 2 saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut, yaitu A. Saluran komunikasi formal, seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut, contohnya buletin, newsletter, dan laporan kemajuan organisasi. Yang B. Saluran komunikasi informal, seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan dharma wisata. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Anissa Febiani Suryanto, saya NPM 17321212369. Di sini saya akan menjelaskan tujuan utama komunikasi organisasi.
Yang pertama yaitu sebagai tindakan organisasi, di mana komunikasi dalam organisasi bertujuan untuk mengkoordinasikan sebagian atau seluruh tugas dan fungsi yang dibagi-bagi dalam bagian yang melaksanakan visi dan misi organisasi di bawah pimpinan atau manajer serta bawahan mereka. Yang selanjutnya yaitu membagi informasi atau information sharing. Salah satu tujuan komunikasi yang penting adalah menghubungkan seluruh aparatur organisasi dengan tujuan organisasi. Komunikasi mengarahkan manusia dan aktivitas dalam organisasi. Dan tujuan yang selanjutnya yaitu menampilkan perasaan dan emosi. Di dalam organisasi, terdapat sekumpulan manusia yang bekerja sendiri maupun bekerja sama dengan orang lain. Mereka mempunyai kebutuhan dan keinginan, perasaan dan emosi yang harus diungkapkan kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu konsep kunci komunikasi organisasi. Terdapat 7 konsep, yaitu yang pertama proses, kedua pesan, ketiga jaringan, keempat keadaan saling tergantung, kelima hubungan, keenam lingkungan, dan yang terakhir yaitu ketidakpastian. Adapun konsep yang pertama yaitu proses, di mana suatu organisasi adalah suatu sistem terbuka yang dinamis, menciptakan dan saling menukar pesan di antara anggotanya. Karena gejala menciptakan dan menukar informasi yang berjalan terus-menerus dan tidak ada henti-hentinya, maka dikatakan sebagai suatu proses. Yang kedua yaitu pesan, di mana pesan adalah suatu susunan simbol yang penuh arti tentang orang, objek, serta kejadian yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang. Untuk berkomunikasi, seseorang harus sanggup menyusun suatu gambaran mental, memberi gambaran itu, dan mengembangkan suatu perasaan terhadapnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat siang, perkenalkan saya Iko Mangguntur Kesta Putra, NPM 17321213885. Di sini saya akan melanjutkan membacakan materi mengenai 7 konsep kunci komunikasi organisasi. Yang ketiga ada jaringan. Organisasi terdiri dari beberapa orang yang tiap-tiapnya menduduki posisi atau peranan tertentu dalam organisasi. Ciptaan dan pertukaran pesan antara anggota ini sesamanya terjadi melalui suatu set jalan kecil yang dinamakan jaringan komunikasi. Selanjutnya yang keempat ada keadaan saling tergantung. Konsep kunci dari komunikasi organisasi yang keempat adalah keadaan yang saling tergantung antara satu bagian dengan bagian lainnya. Hal ini sudah menjadi sifat dari suatu organisasi yang merupakan suatu sistem terbuka. Selanjutnya yang kelima ada hubungan. Hubungan manusia dengan organisasi berkisar mulai dari yang sederhana yaitu hubungan di antara dua orang atau sampai kepada hubungan yang kompleks yaitu hubungan dalam kelompok kecil maupun besar dalam organisasi. Selanjutnya yang keenam ada lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan adalah semua totalitas secara fisik dan faktor sosial yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu organisasi. Lingkungan ini dapat dibedakan menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Selanjutnya yang ketujuh, ketidakpastian. Ketidakpastian adalah perbedaan informasi yang tersedia dengan informasi yang diharapkan. Untuk mengurangi faktor ketidakpastian ini, organisasi menciptakan dan menukar pesan di antara anggota, melakukan suatu penelitian, pengembangan organisasi, dan menghadapi tugas-tugas yang kompleks dengan integrasi yang tinggi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Kademega Hartani, NPM 17321212351. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai dimensi-dimensi komunikasi dalam organisasi, di mana terdapat 2 dimensi di dalam kehidupan organisasi, yang diantaranya yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Yang pertama yaitu komunikasi internal.
Dimensi komunikasi internal terdiri dari dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal yaitu komunikasi dari atas ke bawah atau downward communication, dan komunikasi dari bawah ke atas atau upward communication, yang merupakan komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik atau two-way traffic communication. Dan di dalam komunikasi vertikal ini, di mana pemimpin akan memberikan suatu instruksi, petunjuk, informasi kepada pihak bawahan mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus diberikan. Dan sedangkan pihak bawahan akan memberikan suatu hasil laporan, saran, dan juga pengaduan kepada pihak pemimpin. Yang selanjutnya yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini adalah komunikasi secara mendatar antara anggota staf dengan anggota staf, antara karyawan dengan karyawan, dan sebagainya. Di mana komunikasi ini berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal. Komunikasi horizontal ini seringkali berlangsung secara tidak formal, di mana mereka sebagai anggota organisasi melakukan suatu tindak komunikasi satu sama lain bukan pada waktu mereka sedang bekerja, melainkan pada saat mereka berada di waktu luang ataupun waktu senggang. Dan yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini terjalin antara pemimpin organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Komunikasi eksternal ini terdiri atas dua jalur secara timbal balik, yaitu komunikasi dari organisasi kepada khalayak dan komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi dari organisasi kepada khalayak. Jadi komunikasi dari organisasi kepada khalayak ini pada umumnya bersifat informatif, yang dilakukan sedemikian rupa sehingga khalayak merasa memiliki keterlibatan di dalam suatu organisasi. Kegiatan ini juga sangatlah penting sebagai usaha untuk memecahkan setiap permasalahan-permasalahan yang muncul secara mendadak ataupun tidak terduga. Dan yang kedua yaitu komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Jadi komunikasi dari khalayak kepada organisasi merupakan umpan balik sebagai efek dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pihak organisasi. Dan jika informasi yang disebarkan kepada khalayak ini menimbulkan efek yang sifatnya kontroversial atau menyebabkan timbulnya pro dan kontra kepada khalayak, maka inilah yang disebut dengan opini publik. Jadi opini publik ini akan menimbulkan atau memicu terjadinya permasalahan yang dapat merugikan pihak organisasi. Dan selanjutnya yaitu mengenai manajemen, pengawasan, dan kekuasaan di dalam suatu organisasi. Jadi mereka yang menjadi anggota di dalam suatu organisasi akan memiliki banyak keterbatasan karena organisasi dapat membentuk dan membatasi kehidupan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggotanya. Manajemen kontrol dan kekuasaan merupakan elemen organisasi yang membuat organisasi menjadi instrumen dominasi, karena organisasi merupakan suatu wadah ataupun tempat berbagai kepentingan yang bersaing, dan di mana sebagian kepentingan itu akan mendominasi kepentingan lainnya. Atau dapat diartikan yaitu manajemen kontrol atau kekuasaan merupakan suatu elemen yang ada di dalam suatu organisasi yang memiliki kendali di dalam melakukan suatu pengawasan dan membatasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi, di mana hal ini dimaksudkan agar organisasi dapat memfokuskan terhadap apa yang menjadi kepentingan-kepentingan yang bersifat kompetitif. Dan hal ini juga merupakan sebagai upaya untuk dapat mencapai apa yang menjadi tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu mengenai budaya, perilaku, dan iklim organisasi. Budaya, perilaku, dan iklim merupakan 3 komponen kekuatan di dalam organisasi untuk dapat mencapai apa yang menjadi tujuan yang telah ditetapkan di dalam ruang lingkup organisasi. Yang pertama yaitu mengenai budaya organisasi.
Budaya merupakan variabel yang ada di dalam suatu organisasi, dan budaya merupakan sesuatu yang dibawa masuk ke dalam organisasi. Sehingga secara umum, apabila orang-orang berinteraksi selama beberapa waktu, maka mereka akan membentuk kebudayaan. Atau dalam arti lain, apabila orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi melakukan suatu hubungan timbal balik yang saling berkaitan, maka mereka akan memunculkan atau menimbulkan suatu tradisi ataupun kebudayaan, di mana setiap organisasi memiliki satu atau lebih kebudayaan yang memuat perilaku yang diharapkan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Saya Niputurila Arsaryana, NPM 17321212383, akan menjelaskan mengenai lanjutan presentasi rekan saya, di mana budaya, perilaku, dan iklim organisasi. Adapun perilaku organisasi merupakan lebih dari sekedar kumpulan logis dan perilaku individu maupun kelompok yang berinteraksi dalam organisasi pada 3 determinan perilaku, yaitu perorangan, kelompok, dan efek dari struktur pada perilaku yang dipengaruhi oleh kebutuhan. Pada dasarnya, perilaku manusia atau individu merupakan fungsi interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Lanjutkan dengan iklim organisasi. Yang dimaksud dengan iklim organisasi yaitu iklim komunikasi organisasi merupakan salah satu fungsi manajemen dalam manajemen sumber daya manusia yang sangat penting karena dapat mempengaruhi cara hidup anggota organisasi, yang tentu saja hal itu akan menunjang dalam pencapaian tujuan di dalam organisasi secara efektif dan efisien. Tanpa adanya iklim organisasi yang baik dalam suatu organisasi, maka akan mengakibatkan suatu organisasi mengalami kehancuran. Lanjutkan dengan strategi komunikasi di dalam organisasi. Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah suatu perencanaan atau planning dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta yang hanya menunjukkan arah, namun harus menunjukkan bagaimana taktik dari operasionalnya. Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Kesimpulan yaitu pada presentasi hari ini, yang pertama, studi dan pembahasan perilaku organisasi mempunyai suatu tujuan praktis untuk mendeterminasi bagaimana perilaku manusia dalam mempengaruhi usaha-usaha pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, komunikasi merupakan suatu bagian penting dalam kehidupan manusia, dikarenakan komunikasi memiliki kemampuan menjembatani seluruh kemampuan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitasnya. Seluruh interaksi manusia dengan lingkungannya menggunakan komunikasi sebagai suatu sarana interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu komunikasi merupakan bagian dari sistem kehidupan manusia yang dapat dijadikan suatu sarana untuk mengemukakan berbagai macam ide atau gagasan agar personil dapat memahami serta melaksanakan berbagai kegiatan organisasi sehingga akan mampu menciptakan dan mengembangkan pelaksanaan tugas dan sebagainya. Yang terakhir yaitu proses komunikasi akan berlangsung dengan efektif jika komunikasi dilakukan secara dua arah, sehingga akan terjadi interaksi timbal balik antara komunikator dan komunikan dalam proses penyampaian suatu pesan dengan menggunakan suatu alat atau media yang sesuai dengan pesan yang disampaikan, di mana komponen-komponen utama yang ada di dalam komunikasi atau adalah komunikator, komunikan, pesan, media, dan umpan balik. Adapun saran yang dapat dihasilkan dari presentasi hari ini yaitu dengan disusunnya makalah ini, maka diharapkan pembaca dapat mengerti serta memahami pentingnya arti komunikasi dalam organisasi. Di dalam kehidupan berorganisasi atau di kehidupan sehari-hari yang membutuhkan komunikasi sebagai sarana berinteraksi. Semoga makalah ini dapat diterima serta dipahami dan bermanfaat bagi pembaca atau mahasiswa yang hendak melakukan penelitian lanjutan mengenai makalah ini.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan selamat siang.